Bab 1, Subbab pengertian objek dan konsep geografi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Semangat terus ya untuk kelas 10 IPS dalam pembelajaran geografi. Minggu kemarin saya sudah memberikan tugas tentang pengertian geografi ya dari beberapa ahli. Terima kasih yang sudah mengerjakan dengan tepat waktu. Baik, saya akan membahas tentang bab 1 pengetahuan dasar geografi. Pengertian geografi secara umum adalah ilmu yang mempelajari atau mengkaji segala fenomena yang ada di permukaan bumi. Seperti apa fenomenanya? Fenomenanya diantaranya menganalisis tentang kependudukan, persebaran fauna maupun flora, fenomena iklim. Ya. Lalu definisi geografi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang persamaan dan perbedaan gejala alam dan kehidupan di muka bumi, serta interaksinya antara manusia dan lingkungannya dalam konteks keruangan dan kewilayahan. Jadi, definisi geografi ini menjelaskan adanya sama atau bedakah gejala alam, kehidupan di muka bumi, serta adanya interaksi antara manusia dengan manusia maupun lingkungan dengan manusia ataupun sebaliknya. Itulah definisi geografi. Apa sih yang dipelajari dari objek studi geografi? Objek studi geografi itu ada dua. Yang pertama objek material dan objek formal. Objek material salah satunya seperti litosfer. Apa itu litosfer? Lapisan kulit bumi. Lalu ada lapisan udara. Objek material yang kedua adalah atmosfer atau lapisan udara. Lalu ada lapisan air atau hidrosfer. Ini yang ketiga. Lalu yang keempat, objek materialnya adalah biosfer atau lapisan kehidupan flora dan fauna. Masih ingatkah pelajaran flora dan fauna di gabungan kelas IPS? Flora itu adalah tumbuhan dan fauna itu hewan. Lalu ada juga objek material yang dikaji adalah antroposfer atau istilah lainnya adalah lapisan kehidupan manusia. Baik itu dari kehidupan ekonominya, terus angka kelahiran penduduk jumlahnya, itu merupakan lapisan kehidupan manusia. Nanti dipelajari dalam ilmu geografi selanjutnya. Objek formal itu yang pertama ada objek formal keruangan. Apa sih yang dimaksud dengan objek formal keruangan? Mengkaji fenomena geosfer dengan menganalisis seluruh fenomena geosfer pada suatu ruang tertentu. Artinya di sini seluruh fenomena geosfer pada suatu ruang tertentunya kita mengkaji satu ruang atau satu daerah pantai. Ciri-cirinya seperti apa? Ada pohon kelapa, ada air, ya, terus berpasir. Sangat berbeda dengan fenomena keruangan di daerah pegunungan seperti banyaknya kebun teh, adanya pegunungan, suhu dan udaranya sangat sejuk di sana. Nah, lalu yang kedua ada objek formal kelingkungan. Artinya mempelajari suatu tempat dalam kaitannya dengan komponen biotik dan abiotik di dalamnya. Maksudnya apa, Bu? Artinya di sini ada hubungan timbal balik antara komponen biotik. Biotik itu makhluk hidup dengan makhluk tidak hidup, abiotiknya di dalamnya. Misalkan di suatu kota itu pasti dia membutuhkan sebuah taman kota. Untuk apa taman kota? Ya, di sana ada hubungan timbal balik. Misalkan untuk hewan-hewan yang ada di sana seperti burung-burung, menjaga kelestarian pohonan juga di sana agar ada sistem penghijauan di sana, ya. Komponen biotiknya apa? Misalkan hutan. Ada timbal baliknya enggak dengan abiotik? Kalau misalkan biotiknya itu dengan abiotik. Biotiknya misalkan tumbuhan. Biotiknya itu tumbuhan, pohonan, hutan-hutan. Nah, ada timbal baliknya. Udara di sana sangat sejuk. Itu kan abiotik. Abiotik itu seperti cuaca, iklim, air, ya. Air di sana juga terjaga kebersihannya dan kejernihaniannya. Udaranya juga terjamin, sejuk dan lain sebagainya. Ya. Atau kebalikannya, misalkan di kota udaranya panas, otomatis di sana suhu udaranya, ketika suhu udara kota panas, otomatis tanaman juga sulit untuk berkembang biak dengan baik. Seperti itu.
Objek formal kewilayahan, yaitu mempelajari persamaan dan perbedaan suatu wilayah dengan wilayah lainnya. Misalkan di daerah ini daerah gurun pasir adanya di daerah Arab, juga ada di daerah Texas ya, itu hampir sama. Texas itu hampir sama keadaannya, bergurun dan berpasir, seperti itu ya persamaannya, seperti itu. Lalu ruang lingkup geografi. Ruang lingkup geografi ada persebaran dan keterbatasan penduduk di muka bumi. Yang kedua, interaksi manusia dengan lingkungan fisik. Yang ketiga, kajian terhadap wilayah atau region. Diagram cabang-cabang ilmu geografi. Geografi ini bisa menjadi geografi fisik, ya, bisa menjadi geografi manusia, bisa menjadi geografi teknis, geografi regional, dan biogeografi. Nanti Bu, saya ngambil jurusan geografi, ketika kuliah bisa menjadi apa? Kamu bisa mengambil masuk ke geografi regional atau geografi teknis. Geografi teknis yang saat ini sedang hits ya, yaitu penginderaan jauh dan sistem informasi geografis, mengkaji suatu wilayah, mengkaji suatu fenomena dengan menggunakan peta digital ya, menggunakan peta digital. Seperti itu. Peta digitalnya itu bisa dianalisis sedemikian rupa sehingga menghasilkan informasi. Nah, itu yang sedang hits sekarang ya. Ada juga geografi manusia, mempelajari kependudukan, sensus penduduk, jumlah penduduk, itu juga terpakai dalam dalam negeri juga bisa ya. Terus ada geografi ekonomi juga. Terus biogeografi dan geografi fisik itu bisa mempelajari klimatologi di BMKG, geologi, hidrologi, itu BMKG juga ada. Apa BMKG? Badan Meteorologi dan Klimatologi. Itu kepake sekali ya. Jadi jangan ragu mempelajari geografi karena geografi ini juga banyak manfaatnya dan insya Allah terjamin masa. Konsep geografi. Konsep geografi adalah pola abstrak yang berkaitan dengan gejala-gejala nyata tentang geografi. Yang akan saya jelaskan, terdapat 10 konsep geografi ya anak-anak. Yang pertama ada lokasi. Lokasi adalah konsep yang mengacu pada kedudukan suatu objek. Contohnya, di mana tempat tinggal Anda? Tentu misalkan di daerah Sawangan Depok atau daerah sekitarnya. Ya, yang tadi pertama adalah lokasi. Lalu yang kedua ada jarak. Jarak itu adalah ruang yang terdapat di antara dua objek. Pertanyaannya, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk tiba di wilayah tempat tinggal Anda? Saya pergi dari rumah ke sekolah kira-kira 30 menit. Nah, itu dalam waktu. Lalu ada juga yang dalam jarak. Saya dari sekolah ke rumah sekitar 2 meter. Ya, jarak itu terbagi dua, jarak mutlak dan jarak absolut. Lalu ada yang ketiga, keterjangkauan. Artinya bagaimana menuju wilayah tempat tinggal Anda, menggunakan apa, bisa dilalui atau tidak, dan bisa dilalui dengan apa. Keterjangkauan, saya ke sekolah menggunakan sepeda, saya ke tempat kerja menggunakan kereta api atau sepeda motor. Nah, itu keterjangkauan. Tetapi ada juga yang seperti ini, kemudahan untuk mencapai suatu objek. Kalau kalian mau ke gunung, kira-kira naik jalan kaki atau naik motor? Lebih enak jalan kaki kan ketika naik gunung, seperti itu. Jadi daerah itu mudah dijangkau atau tidak. Ada lagi contohnya, ketika kalian ingin ke luar negeri saat pandemi, bisa dijangkau atau tidak nih kira-kira ke suatu daerah? Ya, bisa nggak ke sana? Bisa dijangkau nggak saat pandemi seperti ini? Banyak persyaratannya, seperti itu ya. Atau ketika suatu daerah mengalami bencana alam, mudah dijangkau atau tidak kira-kira kalau ke sana? Misalkan terjadi gempa bumi, lebih terjangkau dengan apa? Ya. Jadi suatu
daerah itu bisa dicapai atau tidaknya, seperti itu. Lalu yang keempat, morfologi, yaitu bentuk-bentuk permukaan bumi sebagai proses alam dan ada juga aktivitas manusianya. Morfologi itu lebih tepatnya apakah terdapat pegunungan di wilayah sekitar tempat tinggal Anda? Ya, misalkan. Jadi morfologi itu keadaan alam di daerah sekitar kamu. Keadaan alamnya seperti apa? Apa ada pegunungan? Apa ada laut atau sungai? Ya, jadi kondisi bentuk muka bumi daerah kamu tuh seperti apa? Itu morfologi. Lalu yang kelima, interaksi dan interdependensi. Apa itu interaksi? Yaitu interaksi antara desa dengan kota, adanya hubungan timbal balik dan saling ketergantungan antar wilayah. Kalau interaksi itu hubungan timbal balik. Lalu kalau interdependensi itu adanya saling ketergantungan. Ya. Tentu desa dan kota itu saling berhubungan. Kalau desa itu menghasilkan bahan pokok makanan seperti sayur-sayuran, ya. Lalu di kota dia apa? Dikonsumsi, ya, seperti itu. Atau penduduk kota juga membutuhkan daerah pedesaan untuk apa? Berwisata. Nah, ini adanya interaksi dan interdependensi. Atau daerah seperti daerah Indonesia sangat membutuhkan Amerika Serikat, ya, atau membutuhkan negara sebelah, negara tetangga untuk mengolah sumber daya alam Indonesia. Lalu ada keterkaitan ruang yang keenam. Ya, apa sih keterkaitan ruang? Yaitu menunjukkan tingkat hubungan antara wilayah. Tingkat hubungan antara wilayah. Kira-kira nih, kerusakan lingkungan di wilayah hulu sungai menyebabkan banjir di wilayah hilir sungai. Ya. Hulu itu atas, hilir itu di bawah. Ingat, air itu mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Tempat tingginya apa? Ya, pegunungan. Kerusakan lingkungan di wilayah pegunungan sungai itu banyak pembangunan villa, banyak permukiman, otomatis rusak kan? Sehingga sungai itu debitnya yang sangat banyak, sehingga menyebabkan kebanjiran juga di hulu. Apalagi di hilir. Di hilir banyak sampah, banyak pengendapan tanah, pasir, tidak dirawat, tentu bisa juga menyebabkan banjir. Jadi ada keterkaitan ya antara daerah atas dan daerah bawah. Atau misalkan seperti ini, ketika Gunung Merapi meletus saat itu menyebabkan wilayah tetangga bahkan sampai Malaysia pun mengalami dampak kabut dan mengalami dampak yang sangat luar biasa, baik dari segi sosial maupun dari alamnya. Ya. Lalu yang ketujuh ada pola. Apa sih pola? Apa bentuk pola permukiman di sekitar tempat tinggal Anda? Jadi pola itu bentuk, struktur, dan persebaran fenomena di muka bumi. Salah satunya seperti bentuk permukiman di sekitar tempat kamu itu seperti apa, ya, bentuknya. Kalau permukiman di dekat pinggir jalan, otomatis permukimannya ngikut-ngikutin jalan, atau permukimannya berada di pinggir-pinggir jalan, lurus aja. Atau dia belok, dia ngikut belok. Seperti itu ya. Jadi polanya ada yang memanjang mengikuti jalan, atau sungai memanjang mengikuti sungai. Itu yang memanjang. Ada juga yang menyebar. Permukiman menyebar bisa di mana? Di pegunungan. Kenapa bisa menyebar? Karena
pegunungan itu daerahnya tidak merata, otomatis banyak yang menyebar. Tidak mungkin kan dia bangun rumah di pinggir jurang, walaupun ada tapi sedikit. Nah, mereka cari tempat yang aman, yang lebih datar gitu. Itu ada yang pola memanjang, lalu pola menyebar, ada juga pola memusat. Seperti apa pola memusat? Misal di ibu kota, otomatis permukiman juga mengelilingi ibu kota ada, atau dekat mata air seperti danau, itu bisa permukiman memusat mengelilingi danau, bisa jadi seperti itu ya. Atau dekat kantor kepala desa, jadi permukiman itu mengitari kantor kepala desa, bisa. Itu namanya pola. Contohnya seperti pola permukiman. Itu yang 7. Lalu yang ke-8 ada aglomerasi, di mana pusat kegiatan bisnis di wilayah tempat Anda. Pasti aglomerasi masih belum jelas, yaitu kecenderungan pengelompokan fenomena pada suatu wilayah. Ada pengelompokan nih, misalkan seperti ini. Di ibu kota ada pengelompokan wilayah yang namanya CBD, CBD, Central Business District. CBD itu pusat ibu kota, ya, pusat kotanya, pusat pemerintahannya, sehingga terbentuklah kelompok-kelompok nih. Kalau di ibu kota itu ada pasti namanya permukiman elit, ya, ada permukiman kumuh, ya, ada daerah industri. Nah, itu pengelompokan itu aglomerasi, ya. Kegiatan bisnis itu ada di mana lebih banyak, ya. Misalkan new industry ada di mana nih? Kalau Jabodetabek misalkan industrinya itu lebih gimana? Misalnya Jakarta deh, pusat industrinya di mana? Bekasi. Beda ya, Bekasi Jakarta ya. Pokoknya intinya kalau Depok itu pusat bisnisnya di mana? Pusat bisnisnya itu ada di Jalan Margonda. Seperti itu. Kalau di Sawangan kegiatan bisnis, kegiatan berjualan itu lebih banyak di mana? Pasar Kemiri, misal, ya. Itu namanya aglomerasi, pengelompokan fenomena suatu wilayah. Itu aglomerasi, ya. Atau juga bisa seperti ini, daerah Setu Babakan atau Jagakarsa lebih cenderung orang-orang Betawi. Nah, ya, itu namanya aglomerasi. Orang Sawangan lebih banyak pendatang dari Jawa, bisa jadi, yaitu aglomerasi. Lalu selanjutnya ada nilai kegunaan. Apa sih nilai kegunaan? Nilai kegunaan bagi geografi adalah apakah fungsi wilayah tempat tinggal Anda, apakah bisa menjadi tempat pariwisata. Tapi kalau nilai kegunaan ini lebih kepada suatu daerah itu memiliki nilai tidak gitu ya. Fungsinya apa? Seperti itu. Sekarang sebagai tempat pariwisata. Itu yang lebih dominan, nilai kegunaan daerah. Kelebihan suatu wilayah artinya dan memiliki nilai kegunaan yang berbeda berdasarkan fungsinya. Diferensiasi area, apa tuh? Penduduk di sekitar pantai berprofesi sebagai nelayan. Karakteristik yang khas dari suatu wilayah, iya, contohnya tadi. Lalu ada juga misalkan daerah pegunungan berprofesi sebagai petani, ya jelas ya, seperti itu. Nah, baik, jadi dari 10 konsep geografi ini nanti ada tips-tipsnya loh buat mengingat ini semua. 10 tips itu banyak sekali, Bu, saya nggak hafal. Tenang, nanti saya jelaskan di video selanjutnya ya. Jadi ada 10 konsep geografi
dan tips-tips untuk menghafalnya. Baik, jadi pelajaran kita pada pertemuan kali ini membahas tentang yang pertama pengertian, lalu objek. Ya, objek itu tadi ada objek material dan objek formal. Lalu ada ruang lingkup geografi dan 10 konsep geografi. Dan untuk selanjutnya kita akan membahas tentang, setelah 10 konsep geografi, tentang pendekatan geografi. Nah, itu untuk pembelajaran selanjutnya ya. Baik, sampai di sini pembahasan kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk tugasnya saya akan jelaskan di dalam forum Google Classroom ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.